A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dakwah mereka para rasul sama. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu selain Allah adalah batil. Tinggalkan kebatilan, tetapkan al-haq hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah mereka para nabi. Dakwah mereka para rasul. Mereka mengucapkan kalimat ini karena dakwahnya Nuh alaihissalam adalah dakwah kepada tauhid. Karena itu mereka mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum, hai manusia, jangan pernah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan pernah kalian tinggalkan arca-arca kalian, jangan pernah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Berarti Nuh alaihissalam menyeru kepada Allah semata. Tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tauhid. Tapi mereka katakan, wa qalu la tadarunna alihatakum, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, syirik. Di mana ada syirik, pasti di situ ada tauhid yang menghancurkan syirik tersebut. Wa qalu la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna waddan, demikian pula Tuhan-Tuhan kita yang paling kita muliakan. Siapa Tuhan-Tuhan mereka? Wala tadharunna waddan, jangan kalian tinggalkan wad. Ini wad ini yang paling diagungkan karena itu disebut nomor satu. Wad itu orang yang sangat dicintai. Dan mereka ini adalah keturunan Adam. Keturunan Adam. Adam punya anak 20 di antara keturunan ini. Waddan wala suwa'an, suwa' 3, Yaguth 3 ya, Ya'uq 4, dan Nasr 5. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kok namanya aneh-aneh, itu bahasanya Ibrani. Namanya Wadan, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. Kok namanya aneh-aneh? Ya sama, orang sono manggil bejo juga aneh. Kok namanya bejo? Orang sono juga sama. Orang Ibrani, orang Arab juga namanya siapa? Bejo, Masya Allah, bujo. Mereka merasa aneh dengan nama-nama Jawa. Sama kita orang Jawa pun merasakan aneh. Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini adalah keturunan Adam alaihissalam yang mereka dikenal dengan kesalehannya. Dari 5 tokoh-tokoh yang soleh ini, yang paling mereka agungkan adalah Wad. Ini yang paling mereka agungkan. Karena orang ini adalah orang yang sangat dicintai oleh masyarakat, dan mereka adalah orang yang paling soleh di masyarakatnya. Ketika mereka meninggal, maka mereka merasa kehilangan dengan ketokohan 5 tokoh ini pada zamannya. Mereka merasa nggak punya figur lagi. Orang yang ahli sedekah, Wad. Orang yang ahli dalam ibadah, Suwa'. Orang yang paling ahli, yang soleh, yang doanya dikabulkan, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Orang yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merasa kagum dengan orang-orang soleh ini. Kapan mereka melihat wajahnya, maka mereka akan ingat kepada takwa. Mereka ingat kepada amal yang salih. Ketika mereka meninggal, mereka merasa kehilangan. Ketika generasi yang pertama, muncul generasi yang kedua. Generasi yang kedua mendapati peribadatan yang dilakukan oleh bapak mereka adalah selalu mengagungkan tokoh orang-orang soleh ini. 5 tokoh orang-orang soleh ini. Muncul generasi yang ketiga, berikutnya, muncul generasi berikutnya, sampai ketika generasi di mana kosong daripada ilmu, muncullah syaitan masuk lewat pintu al-jahl, lewat pintu kebodohan, dengan memberikan bisik-bisik bahwasanya bapak-bapak moyang kalian kalau beribadah itu di sisi kuburan orang-orang soleh ini, ketika mereka mengharapkan hujan, maka mereka akan berdoa di sisi kuburan orang-orang soleh ini, yang pada akhirnya mereka menyembah kubur. Itu tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, karena diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya ini adalah 5 tokoh orang yang saleh yang mereka meninggal ketika generasi demi generasi terus berlanjut. Ketika generasi yang kosong daripada ilmu, maka syaitan pun masuk mengambil kesempatan ini. Dengan pintu apa? Mencintai orang soleh tapi melampaui batas. Karena itu Allah mengutus Nuh alaihissalam.